Saya waktu itu 5 tahun udah jadi kapten di detasmen, tapi di Komando Lintas Laut Militer. Itu kan di depan mata kita kan kapal-kapal perang semua. Makanya motonya juga kan tabah sampai akhir. Kalau ibaratnya bicara di luar lapangan, ya kayak penonton aja gitu. Oh gitu. Jadi kalau ikut ya ikut bermain lah. Itu waktu itu Salim Said bilang, Dr. Salim Said kenal kan? Iya tahu. Nah, dia bilang yang namanya panglima tertinggi itu bukan presiden. Ya panglima. Ya panglima, udah selesai itu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, apa kabar? Sehat, Bib. Alhamdulillah. Jumpa lagi di Has Channel dengan Laksamana Dr. Sony Santoso. Ya, kasih. SH. Ini gimana, Bib? Luar biasa nih. Wah. Waktunya terima kasih banyak. Terima kasih, Bib. Untuk yang sekian kalinya Bapak meluangkan waktu untuk bisik-bisik politik. Bisik-bisik ya? Bisik-bisik. Berarti nggak boleh orang denger nih, bisik-bisik? Ya, bisik-bisik politik ini kita sebarkan. Oh iya. Kan biasanya kalau bisik-bisik kan orang nggak boleh denger. Jadi saya benar-benar ikut bangga, Pak. Amin, terima kasih. Punya sahabat banyak bintang, senang saya. Waduh. Gitu. Nah, karena untuk mencapai bintang itu saya kira perlu perjuangan ya. Ya pasti semuanya, Beb. Gitu. Ya kan? Saya merasakan juga bagaimana kita dimulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, lanjut lagi perguruan tinggi. Luar biasa ya. Nah, ini kalau saya dengar-dengar dari tentara itu saya pernah punya saudara ya. Dia dokter. Dokter bukan dokter. Dokter ya. Di dokter jadi tentara. Dia cerita, wah, saya merinding juga. Makanya coba pesan ini gimana kira-kira perjalanan seorang Dr. Sony Sumarsono ini Santoso ini menjadi Laksamana Marinir Laut, Angkatan Laut ya? Angkatan Laut ya, Laksamana tentu pertama pasti ya. Pandai berenang ya? Oh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Ya umum lah orang Angkatan Laut ya bisa berenang lah. Harus ya? Harus. Ya, gini Bib, dimanapun orang kalau mau meraih bintang berarti itu puncaknya gitu. Pasti melalui proses-proses. Nggak ujuk-ujuk. Ya semua itu. Dari 1 kelas 2, kelas 3, ya kan gitu. Terus berjalan. Di kalau di TNI jelas ada pendidikan di Kelapa, lanjutan perwira 1, lanjutan perwira 2, baru Sesko, nanti ada Sesko Gap, ya kan ya, nanti ada Lemhanas. Ya itu memang ada pendidikan-pendidikan yang lain gitu. Saya kepengen tahu ya gimana? Khusus dari Pak Sony aja nih. Gitu. Bagaimana Pak Sony mencapai tujuan dan sekarang saya dengar jadi caleg DPR pusat, kok tiba-tiba muncul jadi caleg nih. Nanti di ujung bisik-bisik ini saya mau tahu lebih detail kenapa kok mau jadi anggota DPR. Nanti aja dijawabnya. Gitu. Sekarang saya kepengen tahu dulu latar belakang Pak Sony jadi militer tuh apa, memang dari orang tuanya dulu militer atau keluarga besar militer, bagaimana prosesnya, apa namanya suka dukanya ya. Nah, itu yang perlu kita bisik-bisikan di sini. Jadi kakak saya ada militer, paman ada militer, ya kan ya? Orang tua kan guru tapi veteran gitu ya. Ya kan ya? Jadi memang ada keluarga lah gitu ya. Genetiknya ada gitu. Oh gitu. Tapi bukan dari ya keluarga kita keluarga ponakan saya. Jawa Barat ya? Jawa Tengah ya, tapi saya kan lahirnya di Sumatera Utara. Oh gitu, lahir malah Sumatera Utara. Iya, di Medan. Oh, besarnya di Medan juga? Wah, udah di sini saya. Malah SMP Muhammadiyahnya di Ciputat itu. Oh, dekat sini. Jakarta Selatan, Jakarta Selatan. Ya. Nah, dari situlah keinginan-keinginan. Jadi saya perwira karir ya. Jadi, karir ya. Jadi proses lah, semua proses. Sebelum perwira kemana itu? Dari SMP itu? SMP, SMA, saya kuliah sempat, ya kan ya, ambil hukum juga. Selesai hukum? Nah, selesai tapi
saya kuliah juga di Fakultas Pendidikan Olahraga Kesehatan. Pendidikan olahraga Oh kesehatan. iya, IKIP dulu namanya IKIP Oh, Jakarta. saya baru dengar tuh. Iya, Pendidikan Olahraga Kesehatan. Olahraga ya. Kalau Iya. kalau guru kan saya dengar tuh banyak ya. pendidikan Ada guru banyak ya. guru ya. Olahraga juga Ada. Oh gitu. Ya, Khusus olahraga. ya, khusus olahraga. Hmm. Jadi pelatih, jadi guru gitu kan. Waktu zaman-zaman Hmm. dulu kan sama seperti Habib lah, kita kan 11-12. Ikut Rawamangun ya? Iya, 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 oke. banyak gitu kan dulu, Nah, selesai ditawar-tawarin. situ? Udah jadi perwira saya. Masuk berwira. Perwira. Lewat akabri. Ya enggak, saya dari perwira karir. Oh, karir. Hmm. Apa bedanya kalau akabri sama karir tuh? Ya kalau mereka kabri 4 tahun. Heeh. Ya karena kalau kita 7 bulan itu ke pendidikan lain, pendidikan lagi gitu. Karena kan udah dari sarjana. Oh, itu hanya karir ya? Iya. Dari sarjana masuk karir, Iya. karir ke Angkatan Laut. Iya. Itu berapa lama? Ada lagi pendidikan matra. Karena pendidikan matra kita ada 3 bulan. Habis dari hampir sama lah pendidikan. Terus kemateran karena kita dari sarjana kan diharapkan kan karirnya kuliah itulah yang bisa mengembangkan ilmunya tadi. Oh, Alhamdulillah. Itu dari sarjana itu dia apa langsung pangkatnya? Letnan. Letnan 1. Letnan Waktu 1. saya Letnan 1 ya. Berapa lama Letnan 1 tuh? Saya waktu itu 5 tahun udah jadi kapten. 5 tahun baru jadi kapten. Iya. Setelah 5 tahun terus sekolah lagi. Masih sekolah lagi? Iya. Sekolah lagi, baru di kelapa 1, di kelapa 2, baru ikut jadi mayor. Mayor baru sesko. Oh iya. Mayor berapa lama tuh? Saya 13 tahun. Di mayornya aja 13 tahun? Iya. Waduh, kenyang juga ya. Keliling-keliling. Gitu, ya kalau nggak 13 tahun ya. Masya Allah. Ya. Jadi pernah ikut perang? Ya ikut operasi militer. Operasi militer waktu itu ya? Ya. Masih di Aceh? Di Aceh, pernah, ya. Aceh sama di ini ya? Ambon, boleh. Ambon ya? Ambon berarti tahun 2000 berapa itu ya? Yang kerusuhan Ambon itu? Iya, RMS. Ya operasi-operasi militer lah gabung gitu kan ya. Oh semua. gitu. Jadi enggak. Berarti terjun payung juga harus Ya, melakukan ya? parah aja parah. Parah. Kita kan bukan tim pasukan. Iya. Kita kan bantuan tempur. Setelah 13 tahun di mayor, Ya. baru naik lagi? Baru naik lagi. Tahun yang ke-16 ya itu ikut operasi di Aceh, baru jadi letnan kolonel. Baru lagi dia kasih jabatan lagi. Lama itu baru jadi kolonel. Letkol berapa tahun tuh? Waduh, 18 tahun. Letkolnya 18 tahun? Sampai ke letkol, maksudnya dari letnan ke letkol itu 18 tahun. Prosesnya itu. Jadi 15 tahun di mayor? Ya. Setelah letkol? Baru kolonel. Di Akademi Angkatan Laut saya jabat waktu itu. Oh gitu. Itu juga sekolah lagi? Sekolah. Ya, Matra 3 saya dulu namanya Matra 3. Apa tuh matra atau matra? Ya, kematraan Angkatan Lautan khusus. Oh. Ya kan, ya. Itu berlayar juga tuh? Berlayar lah, dari letnan udah berlayar kita biar apa ikut-ikut layar. Ya. Jadi banyak keluarga tinggal di rumah ya? Banyak keluarga. Saya kan pertama di penugasan di perwira di detasmen, tapi di Komando Lintas Laut Militer. Itu kan di depan mata kita kan kapal-kapal perang semua. Iya. Sekarang udah bagus. Kolin Lamil itu udah bagus sekarang. Jadi kalau urusan kapal perang, Pak Tony udah semua udah ngerasain ya? Ya paling tidak. Yang ngerasain dalam artian naik lah gitu ya kan. Iya. Lihat. Yang paling berkesan kapal perang apa pas naik itu? Dulu kita kan punya Cakra yang kapal selam. Gitu. Ya paling nggak kita mengetahui lah ya kan untuk merasakan. Kemudian kapal kalau LST itu kan, nah, semua naik berbeda. Kalau kapal selam itu berapa dalam coba dia nyelam ke dalam? Iya itu kan kemarin sampai hilang itu berarti kan ya kapal selam ya. Saya secara teknis nggak begitu mendalami itu kan. Tapi kita salut lah sama awak-awak kapal selam itu ya. Makanya motonya juga kan tabah sampai akhir. Oh, ya kan? Tabah sampai akhir. Ya. Itulah pejuang-pejuang Republik ya kan, yang tidak kelihatan tapi menjaga kedaulatan NKRI melalui laut ini kan. Ya kemarin yang terakhir itu kan. Berarti kalau suka duka seorang
marinir itu juga lumayan banyak meninggalin keluarga ya. Oh banyak itu ya, udah resiko mungkin semua TNI gitu ya. Ya Masih itu masukkan. berpisah dengan keluarga itu cukup lama ya. Lama, ada yang 3 bulan, 6 bulan kalau yang di daerah-daerah perbatasan itu kan. Ya, Itu harus dipikirkan juga itu nanti itu. Ya kan? nggak bisa bawa keluarga, nggak bisa ya. Waduh, gimana? Apalagi jaga perbatasan itu kayak di Entekong itu, ya kan? Kalimantan Barat, perbatasan Indonesia, patroli kan. Iya, Masih iya, bawa iya. keluarga. Oh gitu. Jadi berat ya. Ya kalau TNI pengabdi negara. Udah resikonya begitu. Ini yang kadang-kadang lupa. Nah, makanya banyak rakyat kepengen jadi tentara, tapi begitu lihat tugas berat, wah bisa menjenuhkan. Jadi di tempatnya begitu dahsyat ya. Iya kan ada dasar militernya, Diksarmil namanya, pendidikan dasar militer. Umumnya sama. Iya, Darat, laut, udara, mungkin polisi juga sama dasarnya. Dasar. Nah baru di situ pengembangan. Ini ilmu pengembangan ini makanya banyak sekolah apa, ada sekolah intel, di sekolah lagi, sekolah bahasa. Makanya kan ada jadi pejabat, jadi atase militer di mana. Kalau tentara itu jelas gitu ya, yang jelas lah berjenjang gitu lah. Apa Pak Soni yang paling berkesan selama jadi marinir sampai mencapai bintang, apa yang paling berkesan? Ya saya waktu penugasan itu di Aceh ya. Itu waktu GAM ya, masalah GAM ya? GAM, dari mulai Henry Dunant Center tahun 2002 ya kan ya, terus berlanjut sampai tahun 2006 di sana. Oh ini operasi ini artinya kita operasi bersama gitu kan ya. Bukan 2004 sudah selesai itu GAM, nggak ribut-ribut lagi. 2005 2005 kan? Iya. 2004 kan pas Iya. gempa Aceh kan? Iya. Nah setelah itu sudah nggak lagi ya? Selesai Aceh kan darurat apa itu pemulihan pemerintahan kan hancur Aceh. Saya ikut tugas lagi di sana. Tsunami itu. Setelah tsunami ya? Iya, waktu tsunami. Ya. Oh pas tsunami ya? Jadi apa namanya itu recovery-nya lah. Recovery, iya. Kan harus bersih-bersihkan itu kan ya, angkut mayat, ya, membersihkan Banda Aceh. Saya 2004 tuh punya pengalaman MPD. Apa itu? Pengalaman dukung SBY jadi presiden. Oh iya, iya. Begitu beliau terpilih tahun 2004, Iya. pas gempa Aceh ya. Iya. Nah, Gitu. gitu. Aceh itu Desember ya 2005. Saya lupa tuh datanya, ingatnya 2004 ya itu. Tahunnya 26 Desember itu. Oh gitu ya. Nah begitu beliau pulang dari Aceh, saya ketemu di istana, mukanya capek banget gitu ya. Iya. Saya bilang Papa capek ya. Oh iya presidennya beliau ya. Saya bilang Pak SBY, insya Allah tsunami membawa hikmah. Kaget ya. Apa itu hikmahnya? Hikmahnya? GAM. Iya, damai. Iya. Saya bilang begitu, insya Allah tsunami membawa hikmah. Saya bilang gitu. Akhirnya saya semacam berdoa berdua. Amin. Nah itu ajudan-ajudan tuh pada ngeliatin gitu loh. Nah, gimana Pak Habib? Bagus tuh, bagus lihat. Berarti iya, beliau begitu capek ya, pas pulang dari Aceh itu capek sekali, makanya saya coba semacam apa namanya ya, nanya ya, gimana? Ya nih baru pulang dari Aceh gini, saya yang ngikutin kan, ya. Itu deh, bang kita berdoa bersama, berdua aja orang-orang pada ngeliatin, ya hikmahnya jelas kan? Ya. GAM berhenti. Alhamdulillah. Jadi semua kejadian mungkin kita bilang ada hikmah ya. Ada hikmah. Ini juga nanti suatu ketika juga ya kita minta ada yang terbaik lah buat bangsa ini. Oke, kembali lagi ke pangkatan tadi tuh. Dari sampai letkol, kolonel, kolonel berapa lama lagi Pak? Saya, waduh lupa itu tadi 22 tahun ya saya kolonel. Jadi saya masa dinas 22 tahun. Ya, masa dinas 22 buat mencapai kolonel. Ya. Oh. Yang paling lama apa tuh Pak? Proses yang paling lama, pangkat yang paling lama. Katakan jabatan apa ya? Mayor. 13 tahun tuh mayornya doang, mayor. Kemana-mana itu. Udah keliling jadi jabat ini, satu ini, satu jabat sampai lancar tugasnya. Ya itu tetap pangkat mayor selama 13 tahun. Iya. Tapi tugasnya pindah-pindah. Iya. Sesuai kebutuhan ya. Iya. Sini loh. Jadi kalau kita lihat itu kalau sudah bintang tuh berarti di tempat tuh sudah sangat ya begitulah. Lengkap ya. Iya, kan kemana-mana dia jadi. Lengkap semua ya. Bisa kemana-mana gitu ya. Iya. Insya Allah.
Ya bisa. Jadi karena melalui tadi itu jenjang pendidikannya, ya kan? Ya minimal udah Sisko, sekolah staf komando itu kan. Nah, itulah bisa jadi jenderal. Itu berapa lama di Sisko itu? 1 tahun, 9 bulan. 9 bulan. Baru ke Laksma. Iya. Oh gitu. Itu juga nunggu jobnya dulu. Oh, harus ada job dulu. Ada jobnya nggak gitu. Iya, iya, iya. Jadi kan jabatannya dulu. Kalau jabatannya baru dikasih pangkatnya. Oh iya, iya, yang saya dengar gitu ya. Kalau dia mau sampai kolonel itu ada job yang betul-betul strategi baru bisa naik ya. Iya. Kalau nggak naik. Nggak naik. Jadi kuncinya di kolonel itu ya. Itu. Kadang-kadang dia pindah tempat, pindah jabatan, tapi masih jabatan kolonel aja. Oh. Pemantapan namanya tuh. Oh gitu. Jadi mantap 1, mantap 2, mantap 3, mantap 4, baru dimantapkan bener. Jadi saya kalau nggak salah tuh 5 kali mantap. Oh gitu. Baru naik. Iya. Lama juga ya? Lama, proses lah, semua proses. Penilaiannya juga kan nggak ujuk-ujuk. Itu real belajar ya? Yo belajar. Nggak pakai duit nggak? Astagfirullahaladzim. Jauh aja. Kali pakai apa namanya? Jauh. Duit-duitan gitu. Jauh kita. Enggak ya? Ya, walau alam itu ya. Jauh. Soalnya ada juga yang cerita tuh. Wah, sekarang kalau mau cepet naik pangkat itu mesti ada cerita. Banyak duit katanya. Nggak percaya diri itu, nggak boleh. Itu. Nggak ya? Nggak ada ya? Oh. Hakul yakin. Oh gitu ya. Jadi cuma apa namanya kabar burung dia. Ya, kabar burung. Iya. Ya, sampai merasakan itu berarti dia nggak benar. Nggak bener ya. Wah, gampang atau mau jono mau yang penting asal ada fulus. Gitu. Intinya kalau diawali dari ketidakbenaran, tugasnya juga nggak benar. Iya. Nah, gitu aja. Tugasnya nggak benar. Jadi harus kita diawali dari yang benar. Pak Sani tahun berapa pensiunnya? 2018. 2018. Di Laksma itu. Iya. Setelah berapa tahun tuh ngabdi di Polhukam? Dari 2012. 2012 sudah di situ? 2014. Kan kalau 2014. Iya. Kalau dari Polhukam waktu di Aceh juga udah diperbantukan saya. Gitu. Oh, waktu di Aceh itu sudah di Polhukam. Ya, gabungnya sama orang Polhukam dulu. Oh, gitu. Berarti di Polhukam cukup lama ya? Lama. Dari mulai kepala bagian umum. Ya, dari asisten deputi pemberdayaan masyarakat. Terus asisten deputi kebangsaan. Ya, baru saya ya itu selesai ada presiden baru, bukan PSBY lagi. Waktu SBY ya? Sesudah. Saya di sana masih PSBY. Oh, masih SBY. 2004 kan? Oh, saya Pak Joko Suyanto. Iya, Joko Suyanto kalau nggak salah 2009 ya? Iya, betul. 2009 ya? Iya, betul. Sebelumnya 2004 kan bukan Pak Joko kan? Bukan. Siapa tuh lupa saya? 2004 pertama kali SBY terpilih tuh Menko Polhukamnya. Pak Joko. Nggak lupa. Pak Joko 2009. Pak Wiranto kali ya. Wiranto ya. Iya, mungkin Pak Wiranto. Iya. Baru Pak SBY ya. Ya, SBY itu 2004 sampai 2009. Iya. 2009 sampai 2014 kan? Tahun berapa beliau jadi presiden? 2004 ya? 2004 sampai 2009. 2009 lanjut lagi 2014. Presiden ya beliau. Ya. Ya itulah. Jadi proses-proses itulah harusnya. Kalau bisa memang semua ini transparan. Gitu ya. Kan dulu bisa kita baca nih, ini jabatannya, kan itu jabatan publik, jabatan TNI kan nggak banyak kan. Iya. Panglima. Berarti Pak Soni ini banyak di jabatan politik ya? Iya betul. Kan, di politik betul. Iya, makanya jadi tertarik masuk ke dunia politik itu ya. Salah lihat dengar. Apa sih Pak Soni tujuannya kira-kira nih? Kalau kita kan mau bicara kan, kalau ibaratnya bicara di luar lapangan, ya kayak penonton aja gitu. Oh gitu. Jadi kalau ikut ya ikut bermain lah, baru gitu. Bisa didengar gitu. Kalau enggak ngarepin didengar atau mau benahin? Pertama didengar, yang kedua jangan membenahi lah. Jadi gini, sama-sama berkontribusi lah. Ya kan ya? Gitu. Ya dengan pengalaman kita bermasyarakat gitu kan ya. Iya.
bagaimana suara, meneruskan aspirasi. Misalnya Habib titip salam nih, ini di masyarakat coba kita sama teman-teman yang ada di sana gitu, pengennya gitu. Ayo coba ini aspirasi. Nah, menurut Habib gimana coba selama ini? Ya bagus, saya bangga. Saya bangga seorang sudah mencapai bintang itu kan nggak gampang ya. Waduh. Nah, arti itu keilmuannya itu kalau disumbangkan kepada bagi wakil rakyat ya, itu kan karena Insya Allah jam terbangnya kan cukup tuh. Nah, gitu. Sehingga kalau di DPR tuh diisi oleh orang-orang cerdas, orang yang punya pengalaman, punya apa. Jadi mutu anggota DPR tuh cakep gitu loh. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga pada mau ngikut gitu. Seharusnya begitu. Nah, coba Habib yang himbau. Ya, kita himbau karena gimana pun juga bangsa ini kan masih banyak membutuhkan SDM yang mumpuni ya. Iya. Gitu. Sayang ya kalau sudah punya kemampuan maksimal tiba-tiba pensiun terus duduk manis gitu kan, sayang. Iya, mungkin ini ya mereka. Saya juga ada bukan apa ya, mau jadi ini harus punya ini gitu kan. Padahal kan nggak harus begitu. Ya. Menurut Abang gimana? Yang ketakutan apa kekhawatiran mau nyalek-nyalek itu coba apa? Iya, sebetulnya kalau pengalaman saya empiris ya, waktu kita mendirikan PAN itu juga cuma modal semangat ya. Ya. Bukan karena uang. Ya, ya. Semangat yang memang luar biasa. Waktu itu Profesor Amin Rais juga kantornya di kantor Muhammadiyah. Iya. Di Jakarta juga belum punya rumah. Iya. Semangat untuk membuat reformasi, membuat partai itu begitu menggebu-gebu ya. Kita saling membackup. Kantor pun awal-awal masih sewa. Iya. Sewa. Mana terakhir saya kontak Faisal Basri. Iya. Pak Faisal Basri apa kabar nih? Masih ingat nggak? Oh iya Pak Sahab. Oh dia pendiri ya? Iya, dia pendiri sekjen pertama tuh. Sehat Pak Sahab, sehat saya bilang gitu. Ayo kita podcast nih. Boleh Pak. Kalau Papa nggak sempat ke rumah, biasa saya ke rumah. Enggak, saya ke rumah Pak Sahab. Boleh. Itu kan pemikir. Beliau pemikir. Dia langsung respon. Dia masih ingat ya. Ingat kenapa? Ya waktu itu memang begitu susah mendirikan partai itu. Sampai-sampai itu 8 bulan PAN itu baru berdiri, baru mampu bikin KTA. Iya, seperti Pak Faisal itu ya kan. Dia bicara, dia pelaku, dia punya pengalaman, terus dia jadi teori prakteknya dia dapat. Nah, waktu era itu Pak, iya, betul. Waduh, itu kader-kader yang begini-begini semua. Cuma sayang, terakhir-terakhir ini beda dengan Golkar ya. Iya. Kalau Golkar itu, kader-kader lama tuh masih ada terus, setiap event-event itu masih aktif, ada ulang tahun masih ada. Tapi kalau di PAN ini hilang. Ya gitu. Pak Amin sebagai pendiri juga mental. Ya, ini ada apa? Kenapa gitu? Nah, ya, itu pertanyaan yang susah dijawab. Seperti Habib ikut mungkin deklarator ya. Saya deklarator. Ya. Ada berapa puluh dulu? Waduh, itu saya deklarasi dengan Pak Amin Rais itu terkeliling, Pak. Ada pengalaman yang paling berkesan sampai detik ini. Pada saat kita deklarasi di Blitar, Pak Amin udah di atas panggung. Waktu itu kalau kita mau memperkenalkan diri mendeklarasi partai itu nggak gampang, Pak, susah. Jadi sudah terkumpul semua tokoh-tokoh di daerah itu. Saya dengan Pak Amin itu rombongan dari Jakarta itu kita mampir ke beberapa wilayah sampai ke Sumeneb sana. Nah, waktu di Blitar itu sudah di atas panggung. Ada agenda, agenda mau ziarah ke makam Bung Karno. Iya. Itu orang-orang lokal ngomong nih nanti habis ini kita mau ziarah ke Bung Karno, makam Bung Karno. Nah waktu itu makam Bung Karno masih tertutup kaca, rapat gitu. Saya tanya karena saya dampingin dari pusat kan, waktu saya selalu mendampingi Pak Amin kemana-mana. Saya tanya sama panitia lokal. Sudah izin belum sama Pemda? Saya bilang gitu. Kalau kita mau ziarah, Pak Amin mau ziarah, oh nggak usah, gitu katanya. Nggak usah izin gitu. Nanti kita datang aja ke sana. Saya langsung punya inisiatif. Wah, ini kalau sampai datang ke sana tiba-tiba ditolak, malu-maluin kan? Betul, gitu. Saya bisik dengan Pak Amin, nggak ada yang tahu. Saya bisik, Pak, saya mau ke makam Bung Karno, saya mau minta izin dulu. Saya bisikin Pak Amin mangut aja dia, gitu. Akhirnya setuju dia kan. Udah saya bergerak. Oh, izin dulu. Izin Pak Amin, bukan ke yang lokal. Panitia lokal
melarang saya, jangan, nggak usah katanya, nggak usah pakai izin, datang aja nanti rombongan ke sana. Saya sebagai orang humas dia DPP, saya menjaga nama Pak Amin, jangan sampai sana ada datang terus ditolak, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk, kan malu. Malu lah, berarti kurang koordinasi. Itu Pak Amin langsung setuju, saya langsung ke sana, ada pengurus di depan tuh kan, saya bilang mau daftar nih, kita rombongan dari Pak Amin mau ziarah ya. Nah, waktu panitia lokal bilang, jangan nanti dikira kita apa namanya istilahnya itu apa sih? Saya lupa tuh. Intinya janganlah gitu. Iya, jangan izin. Saya ngomong sama lokal, Pak ini mesti ke Pemda. Saya bilang repot ke Pemda. Saya bilang tolong pakai telepon aja, ditelepon nih saya Pak Ahmad ini wakilnya Pak Amin, mewakili Pak Amin untuk izin masuk ke mau ziarah gitu. Ya, akhirnya via telepon dikasih izin, Pak, tapi dengan syarat katanya. Syaratnya silakan boleh bawa Pak Amin dengan rombongan nggak apa-apa, tapi maksimum 30 orang yang boleh masuk ke ruang kaca. Maksimum 30 orang yang boleh masuk ke ruang kaca, plus datang ke sini tidak boleh bawa umbul-umbul. Atribut tidak boleh, gitu. Tidak boleh atribut apapun, tidak boleh. Jadi hanya ziarah, gitu. Hanya ziarah, tidak boleh atribut. Dah datang sampai sana. Diizinkan? Iya, dikasih izin kan. Nah, saya lapor, naik lagi ke panggung. Pak Amin masih di panggung tuh. Pak, nanti Bapak masuk ke ruang kaca. Saya udah pamit, gitu. Udah izin. Panitia ribut lagi. Wah. Kenapa gini? Saya ngomong, pinteran Anda atau pinter Pak Amin? Saya gituin aja. Gitu. Pinter Anda sini apa pinter Pak Amin? Biar Pak Amin yang mutusin. Saya cuma memberikan izin, mengurus izinnya supaya Pak Amin bisa masuk. Perkara Pak Amin dianggap nyekar katanya. Kalau nyekar itu kan kesannya kan jelek. Nanti Pak Amin dianggap nyekar katanya. Saya bilang masalah itu kan istilah aja. Ya terserah Pak Amin. Nanti Pak Amin apa dia mau Pak Amin mau ke dalam atau di luar terserah Pak Amin. Saya bilang gitu. Kesimpulannya apa? Pak Amin itu profesor hebat, saya bilang gitu. Akhirnya rebutan nih karena dia cuma 30 orang pada daftar sama saya. Saya mau masuk. Saya bilang nggak bisa. Ini jatah cuma 30 nih, nggak boleh beda 30. Gitu. Akhirnya datang rombongan ke sana masuk. Masuk dibatasi dihitung tuh hanya 30 orang. Ya duduk Pak Amin depan ikut ziarah. Ya ada baca doa situ. Ya terserah mau namanya nyekar apa. Saya udah nggak mikir. Namanya ziarah ya. Yang penting saya sudah berhasil bahwa Pak Amin datang kepada tokoh proklamator. Kan gitu kan? Iya betul. Tokoh proklamator Indonesia yang Republik Indonesia siapa yang nggak kenal? Sebagai tokoh proklamator kan Pak Amin ziarah kan bagus. Iya bagus. Berhasil bagus di Blitar. Itu catatan yang paling berkesan selama kita deklarasi se-Jawa Timur, Pak. Se-Jawa Timur itu deklarasi ke sini sampai ke semua. Itu pengalaman empiris ya. Di Pan itu. Mantap itu. Waduh. Jadi memang kalau ada yang ujuk-ujuk mau merebut partai itu keterlaluan. Benar ya. Keterlaluan. Untung kemarin itu MK itu, jadi, Mahkamah Agung itu bijak ya. Pasti. Mereka bijak, mereka tolak PK-nya Muldoko, sehingga selesai beban partai politik itu sudah lega ya, gitu. Dan euforia dari semua orang-orang partai ya, semua orang partai ya. Karena ini presiden buruk. Kalau sampai itu terjadi, nanti begitu mudah aja partai direbut orang. Padahal mendirikan partai itu berdarah-darah ya. Waduh, bukan cuma darah Pak. Prosesnya, waktu, uang, pikiran, semuanya, waduh, macamnya ada semua lengkap. Banyak. Jadi kalau saya mau cerita tentang berdirinya PAN tuh mungkin seminggu betul-betul tuh nggak cukup waktunya. Benar? Iya. Nggak cukup. Nah, makanya saya pengen tahu dengan Pak Sony tentang tadi baru sampai ke kolonel ya. Nah, masih proses lagi tuh. Kita gantian nih. Ya sebenarnya juga gini, tadi kan mau ziarah aja ada prosesnya, izin sama yang punya wilayah. Nah ini tadi proses-proses inilah
itu bagian dari pelaksanaan konstitusi yang bukan yang kecil, ya kan? Oleh sebab itu negara ini akan baik bila kita taat kepada konstitusi. Selalu mengatakan negara kita ini negara hukum, gitu kan ya. Hukum yang mana ya? Banyak yang melanggar hukum nggak pernah dihukum, gitu ya. Jadi kesannya hukum ini yang dibilang Pak Seno Aji dulu ahli hukum, hukum nggak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang membuat bukan carut marut lah kalau saya, yang membuat jadi hiruk pikuk. Banyak pelanggar-pelanggar hukum, justru penegak hukum. Banyak yang melanggar hukum, justru para penguasa hukum. Ya kan ya? Jadi pokoknya kalau nggak boleh gitu. Ini yang harus adil. Udah eranya besok. Ini kan udah keterbukaan. Jadi adil, makmur, adil, sejahtera. Ini harus kita giring ke sana nih masyarakat. Nah, mungkin kita ributin sistem. Sistemnya maunya seperti apa? Ini negara kita nih salah sistem. Cobalah para punggawa-punggawa yang mewakili rakyat itu buat sistem yang baik. Ya kan ya? Sistem negara apa nih baik? Berarti sistem kepangkatan itu juga begitu ketat ya? Ketat, aslinya ketat itu. Ya kan ya? Soalnya kalau prosesnya nggak bener, pasti yang memilikinya juga nggak bener. Itu aja kita. Jadi kalau ada ya, ini kalau ada ya, tanda kutip ya, jenderal gitu, terus apa namanya semacam ya kategori arogan gitu ya, gimana menurut Pak San itu? Ya mungkin itu seseorang aja ya, pribadinya ya, kan proses ini, proses. Jadi misal aja dulu sebelum jadi jenderal, ya kan ya, patuh taat aja ya. Mungkin kan udah beda lingkungan sosialnya kan. Kadang-kadang kan orang ini makanya perlu apa ya? Perlu ajaran agama maksud saya. Gitu, basic agama ya. Iya, agama. Di situ ya. Di situ. Agama kita harus kembali kepada agama. Agama apapun ya pasti tunduk. Jadi akan taat kepada kepangkatan itu apabila dibarengin dengan agama, dengan ajaran basic agama tadi ya. Iya. Jadi takut berbuat salah itu bukan karena takut sama Habib gitu. Iya. Takut sama yang menciptakan Habib tadi. Siapa? Basicnya ya. Basicnya ke situ. Kadang-kadang orang mumpung, ini mumpung. Tapi itu di militer itu pendidikan agama juga cukup kuat kan? Wow, tegas, jelas. Iya. Boleh tanya yang lain-lain. Itu kalau kamu apa? Agama apa? Nah, melaksanakan ajaran agamanya. Ini kan terkontaminasi setelah itu tadi, mana yang dominan ini. Iya. Makanya harus kuat basicnya itu. Nah itu kalau dari satu pangkat, katakan bintang pertama, Laksamana pertama bintang pertama ya? Bintang 1 dia? Iya, betul. Nah ke bintang 2 tuh berapa lama proses atau bisa ujuk-ujuk? Bisa aja. Bisa ujuk-ujuk? Bisa. Dari 1 tiba-tiba ke 2 gitu? Dilihat kemampuan, ya kan ya, mumpuni lah istilahnya kan. Jadi itu nggak pakai ada jenjang waktu sekian lama nggak? Itu kan tergantung pimpinan, tergantung kebutuhan. Bukan ada katanya Wanjakti. Ada lewat melalui itu, ya kan? Tetap melalui itu kan? Ya, itu proses formalnya seperti itu. Tetap harus formal. Harus. Ya, jadi kalau ada yang ujuk-ujuk tiba-tiba dari 1 ke 2, ya itu yang Habib bilang tadi tuh ada keajaiban. Ada juga tuh. Ya ada aja namanya manusia. Keajaiban ini perlu. Makanya nanti yang ngatur kan presiden itu kan dalam undang-undang kan sebagai pangti, panglima tertinggi. Iya. Dia punya hak. Itu ya. Ini. Itu masih dualisme Pak. Gimana tuh maksudnya dualisme? Jadi saya pernah dengar dari Dr. Salim Said ya. Salim Said. Semua itu orang presiden pintar itu ya bukan panglima tertinggi, bukan katanya. Dia bilang gitu. Apa tuh? Panglima tertinggi ya panglima, bukan presiden. Ya. Gitu. Sekarang ini kan disebutnya panglima tertinggi adanya Pak Presiden.
saya nggak mau terlalu dalam ke sana ya. Itu semuanya sebetulnya udah ada aturannya. Iya, sepengetahuan saya itu waktu itu Salim Said bilang, Dr. Salim Said kenal kan? Iya, tahu. Nah, dibilang yang namanya panglima tertinggi itu bukan presiden. Ya panglima. Ya panglima, udah selesai itu aja. Ya. Presiden beda lagi. Ya. Gitu. Itu kan? Ya, nanti kita bahas secara khusus. Nggak apa-apa, ini mumpung masih ingat aja ya. Di DPR ada Komisi 1. Wah, bagian pertahanan. Iya, jadi apa namanya, kita ini kan perlu bisik-bisikan meluruskan yang salah ya. Ini ya benar. Iya. Ini yang perlu tadi itu sistem harus dibenerin. Iya. Ya kan? Panglima ya panglima. Iya. Panglima. Jadi oke, memang presiden atasannya. Iya. Tapi panglima tertinggi itu ya panglima, bukan presiden kan? Iya, betul kan? Iya. Panglima ya panglima. Ya yang pasti saya cuma ngutip ucapannya Dr. Salim Said itu pernah gitu. Mudah-mudahan panjang umur beliau. Insya Allah. Ini lama nggak muncul beliau nih. Iya. Kangen juga saya. Ya, orang-orang kalau udah ngomong tuh ceplos-ceplos. Iya, ceplos. Padanya tuh. Orangnya memang apa namanya. Saya terakhir ketemu beliau tuh waktu AM Fatwa meninggal. Oh gitu. Nah, ketemu di kediaman. Saya ingat kata-kata dia itu. Di Indonesia ini Tuhan aja dia nggak takutin. Nah, itu saya terkesan itu. Wah, boleh. Ya. Jadi udah macam-macam. Jadi mudah-mudahan ini bangsa yang besar ini. Memang kata-kata dia tuh sedikit tapi lumayan ya. Iya. Saya ingat itu lihat di TV One. Iya sih ya. Ya. Di Indonesia Tuhan aja udah nggak ditakutin. Wah, astagfirullahaladzim ini. Ya, kenyataannya. Ya. Ini harus kita bangkitkan lagi semangat ibadah. Semangat ibadah. Jadi bekerja, jadi panglima ibadah, jadi menteri ibadah. Jadi dia nggak ada kedengeran menteri ini ketangkep tangan OTT, ini OTT. Akhirnya itu terus dicari OTT. Nah ini. Jadi kalau sampai kata-kata Dr. Salim Said itu Tuhan aja tidak ditakuti itu kita prihatin ya. Prihatin. Betapa dahsyatnya ya. Iya. Jangan, sampai Allah ya tidak ditakuti itu apa aja di bangsa. Habib pernah dengar kali ya. Presiden Korea Selatan Jenderal Pak Chung Hee tangkep ya kan. Ya kan ya? Karena dia sinyalir korupsi. Ya mudah-mudahan ke depan di Indonesia nggak kedengaran atau berkurang lah. Ya kan ya, pejabat korupsi gitu ya. Sekarang Amerika aja sekarang udah mau tangkap, dikasih waktu berapa jam nih. Siapa itu? Donald Trump. Donald Trump ya? Mau ditangkap ya? Jaksa udah memerintahkan kalau nggak salah 3 kali 24 jam harus menyerahkan diri. Kasus apa? Kalau tidak akan tangkap. Kasus? Udah itu keputusan jaksa Amerika beberapa hari lalu. Gitu ya? 3 kali 24 jam harus menyerahkan diri. Kalau nggak kita akan ambil tindakan. Presiden ya? Putusan jaksa perempuan. Jaksanya? Udah diputuskan langsung bahwa Donald Trump 3-24 jam harus. Nah itu tadi maksudnya nuansa kebatinannya yang Habib maksud itu ya. Tegakkan konstitusi secara benar ya nggak ya? Sehingga orang kurang melanggar aturan-aturan hukum tadi. Iya. Ya kan? Makanya perlu ini konstitusi. Jadi kalau terlalu melanggar konstitusi para pejabatnya, ya kan? Jadi akhirnya ke bawahnya ngikut. Itu aja nggak diapa-apain gitu. Terus, jadi nih insya Allah kalau Pak Soni nanti Allah gabulkan menjadi anggota DPR, mudah-mudahan saya bantu doa, bantu support semangat ya. Mudah-mudahan nawaitu yang baik Allah gabulkan ya. Allah gabulkan di bulan Muharram ini ya. Insya Allah berhasil. Dan PR-nya banyak. Itu PR-nya banyak. Nanti saya kasih masukan lah. Terima kasih. Saya lumayan lama juga nongkrong di sana tuh walaupun bukan anggota DPR. Jadi bisa. Jadi hiruk pikuk di DPR tuh saya setengahnya hafal lah. Iya kita hafal ya. Gimana? Hafal banyak. Setiap sidang tahunan kan saya ikut. Jadi tahu tuh bagaimana amandemen, bagaimana ini. Banyak yang. Banyak tuh ya. Insya Allah di bidang hukum juga banyak yang perlu dibenahi itu. Iya. Banyak sekali. Banyak ya. Tuh, karena di situ sumber segala-galanya. Di antaranya gimana tuh, Bib? Yang perlu dibenahi? Penegakan hukum. Penegakan ya. Batang tubuhnya tuh. Iya. Jadi kalau betul-betul itu dijalankan secara utuh. Iya. Katakan nggak usah 100% lah ya. Iya. Ya, kurang-kurang dari itu sangat sudah luar biasa. Sangat sempurna. Itu. Tapi tadi memang butuh
apa namanya dalam bisik-bisik ini ya, Iya. kita menghimbau kepada masyarakat, netizen yang terutama yang di Has Channel Ya, dan sahabat-sahabatnya, ya. pilihlah wakil rakyat yang punya kemampuan. Dan Minimal amanah. minimal punya jam terbang. Iya, iya. Jadi rekam jejak itu penting. Iya, iya. Amin, amin. Karena bagaimana dia mau berkarya di sana kalau dia tidak menguasai keilmuannya. Ya kan gitu kan? Betul. Nah, namanya juga wakil rakyat yang ditunjuk oleh rakyat. Jangan lupa loh, satu anggota DPR itu mewakili berapa sekarang Pak Sony? 70.000. Lebih. Bisa lebih. 200. 400 ribuan kalau nggak salah tuh. Iya, iya, iya. Satu anggota DPR itu dia mewakili sekitar 400.000 orang. Betul. Kan dari sekian juta kan? Iya, iya. Gitu lu baru bisa terpilih. Iya, iya. Gitu. 400.000. Tapi nggak tahu saya itu kalau nggak salah. Benar, benar. Ingat sih. Iya, iya. Kurang lebih sekitar 400.000 baru bisa terpilih kan gitu kan. Nah itu, berarti apa? Amanah itu minimal tuh di angka 400 minimal tuh. Jadi tanggung jawab satu orang anggota DPR itu ratusan ribu orang yang dia punya semacam tanggung jawab moral lahir batin. Iya, ngeri ya. Amanah itu makanya. Sebetulnya nggak ngeri. Kalau dijalanin dengan dengan sesuai amanahnya. Sesuai amanah nggak ada yang ngeri. Insya Allah. Iya, apa yang ngeri? Iya. Ya pokoknya lu apa aja ngikutin sesuai peraturan yang ditetapkan. Buktinya ada sampai berkali-kali pengen jadi itu, mau jadi yang DPR. fungsi DPR kan cuma 3 nggak banyak kan. Apa aslinya udah apa? Iya, budget. Ya, pengawasan. Iya, dari 3 fungsi itu negara ini bisa benar kan gitu kan. Pengawasan. Iya. Tapi ngawasin diri sendiri belum tentu. Yang paling penting ngawasin anggaran. Ya, ngawasin. Anggar sana, anggar sini ya nggak? Itu yang jadi bancakan itu. Masya Allah. Jadi sumber masalah itu di DPR. Apa tadi yang Abe bilang? Syahwat. Syahwat politik. Karena fungsi anggaran itu kan ada di situ. Iya. Yang bagiin, yang ngawasin, yang apa namanya? Yang ngawasin mengesahkan. Iya. Jadi ada di situ semua. Nah, di situ kan banyak sekali kepentingan masing-masing dari seluruh provinsi. Kepentingan ya? Iya, kepentingan. Iya, kepentingan. Kepentingan macam-macam berarti ya? Iya, lengkap situ. Karena dari seluruh departemen kan ke situ anggarannya, seluruh APBD ke situ semua, seluruh provinsi, kabupaten, kota. Mana yang penting-penting lah ya? Duitnya kecil dari situ semua. Mana yang penting-penting? Walaupun di daerah itu punya kas sendiri, tapi yang ngatur kan dari pusat. Iya, betul. Ini dapat berapa, APBD ini berapa, iya. Kan semua diatur. Nah, di situ jadi yang saya bilang tadi, bancakan di situ. Nah, di situ kebijakan-kebijakan. Nah, itu kata kutip masalah hukum, masalah pasal, masalah ini. Nah, di situ semua lengkap. Yang benar bisa salah, yang salah bisa diberi. Banyak sekali itu lobby-lobby politik ya. Iya. Lobby-lobby politik, lobby-lobby bisnis, macamnya ada. Apa itu yang dibilang seni politik? Seni bagi-bagi. Bukan seni. Bukan apa? Hobi. Oh, hobi. Wah, jangan bagi-bagi. Jangan. Tambah. Kalau nggak bagi-bagi nggak bisa. Tambah kali kurang cepat ya. Giliran bagi lambat. Ini perlu ya. Iya, bagi-bagi dong itu. Jadi kalau sudah bagi-bagi dong. Biar lancar kan. Jadi, uang denger mana uang denger? Iya, makanya setiap ada kasus, nggak mungkin satu orang, pasti ada rentetannya. Karena banyak yang tahu kan. Iya, betul. Si B, si C, si D, kan proses tuh. Iya. Proses, semua tangan-tangan itu kan ikut apa namanya? Ikut cawe-cawe. Bercaweria. Bisa aja. Bercaweria. Iya. Jadi, mungkin saya mau tanya lagi nih Pak Sony. Selama Pak Sony menjadi jenderal, menjadi laksamana ini, rasanya apa? Apa namanya sukacitanya apa? Ya kalau bisa, pertama ya, bisa mengabdikan diri kita, bisa menolong, bisa berbuat untuk Republik ini. Mau sekecil apapun, gitu ya. Jangan tanya apa yang ku dapat, tapi apa yang bisa kau kasih. Ya kan? Kemarin kan dapat apa ini? Kalau di tentara nggak gitu sebetulnya. Ajarannya nggak begitu. Jangan bertanya apa yang ku dapat, tapi bertanyalah apa yang kau beri.
Sama halnya kalau kita ketemu sahabat ya. Iya, betul. Berapa anakmu? Oh gitu. Kan Gak ditanya berapa kekayaanmu, Nah, berapa mobilmu kan. iya. Bagaimana Bagaimana kabarnya? tuh? Berapa mobilmu apa kan enggak? Yang tanya berapa anakmu? Ya. Sudah jadi apa aja? Yang itu kan? Betul ya. Gitu. Itulah tadi wabarokatan pirizki. Nah, Keberkahan bernegara, iya, iya. keberkahan jabatan, barokah, Iya, iya. barokah bersilaturahim, Iya, iya, iya. barokah bekerja. Tapi sampai detik ini Pak Sony masih dosen kan? Alhamdulillah ya, Masih ngajar terus? masih ngajar ya sebulan sekali. Oh gitu. Ya. Jadi masih banyak siswa-siswa ya? Masih ada ya. Kan apa biar nyoret-nyoret gitu. Oh gitu. Nyoret, kalau nggak gitu kan nggak nyoret. Iya, iya, iya. Ya ngisi inilah. Itu ada anuin sendiri ya, semacam kenikmatan sendiri ya. Kenikmatan, isi umur istilahnya, Iya, isi iya. kegiatan di umur-umur senja ini kan. Kita kan 11-12. Iya, iya, iya. Berarti Pak Sony dosen S2 ya? Iya, magister. Hmm. Gitu aja gitu ya, untuk ya sekalian seperti ini, lancar bicara, mudah cerita, ya kan ya. Iya, iya. Ada pemikiran, berpikir, ya kan? Bisa melihat dan memperlihatkan. Tentunya yang hak dan yang Nah, sekarang saya mau tanya nih. Gimana? Ya. Suka dukanya jadi dosen apa aja nih? Nah, kalau tadi dari apa namanya marinir tadi juga suka dukanya jelas, ya itu apa namanya banyak sukanya ya daripada dukanya kan? Iya. Nah, kalau sebagai dosen apa? Jadi gini, tidak ada yang susah buat hati yang senang. Oh. Tapi kalau kita bawa kesusahan kita, ya kan ya, kesenangan gak akan kita dapat. Iya, iya, iya. Artinya bersyukur aja. Orang selalu ngomong bersyukur, ya kan? Tapi dia nggak tahu, nggak pernah bawa bersyukurnya. Jadi jangan dikira, ya gitu kan? Kalau orang yang senang itu udah bahagia belum? Iya, iya. Ya kan? Relatif itu sebetulnya. Apa yang paling berkesan selama jadi dosen tuh? Ya mungkin yang apa yang nyebelin, apa yang nyenengin, apa mungkin suka duka sebagai dosen dari apa namanya? Kebetulan saya sebagai dosen, saya senang aja. Mahasiswanya juga santun, gitu ya. Kebetulan kan mereka udah pada kerja, gitu kan ya. Ada yang pegawai, ada yang polisi, ada yang TNI, ada yang pengacara, kebetulan saya gitu. Jadi mereka nauin gitu, bertanya membangun, mengkritik bersama, gitu kan ya. Jadi sifatnya diskusi gitu ya, sama-sama membuka pikiran gitu. Jangan dibawa, wah kayak ini kan dosen juga kan yang tadi Abang bilang manusia punya salah juga, punya keliruan. Ketinggalan baca buku udah ketinggalan ilmunya gitu kan ya. Nah, Habib baca buku karangan siapa, saya baca buku karangan. Berarti ada kenikmatan sendiri ya? Ada kenikmatan. Makanya itu yang penting kita ini aja Habib. Jangan kata orang bilang puas. Gak ada puasnya. Jadi ada kata-kata bersyukur aja. Syukuri. Syukuri apa adanya. Kan gitu kan. Jadi kita aman. Ini karena merasa kurang terus. Jadi yang ada ini gak dianggap. Iya. Itu. Sama ilmu juga gitu. Ketika saya dapat inspirasi banyak tuh. Sering nontonin apa tuh Akal Sehat itu. Gitu kan. Ya kan. Menambah cakrawala lagi pikiran kita. Artinya kita mendengar, menyimak, ya kan ya. Jangan wah ini enggak kita dengerin, enak juga itu, ya kan ya. Jadi lebih banyak menggunakan akal daripada okol ya. Itu. Ya apa orang bilang emosi, ya udah enggak emosi. Iya kan orang-orang kebanyakan banyak menggunakan okol daripada akal kan. Iya, itu yang namanya kerasukan setan. Oh gitu. Iya. Banyak kan orang gara-gara lapak aja berantem, gara-gara lapak, lahan parkir, ya kan ya? Saking dia nggak bisa membawa pikirannya pada akal yang pikiran yang baik. Harus kita. Karena akal itu juga perlu diasah terus ya. Iya. Perlu dikasih semacam, kan perlu juga semacam nutrisi ya. Iya nutrisi ya. Artinya gini Bib, sama kayak kita bertemu ini kan, katanya bisik-bisik ya. Bisik-bisik apa hari ini? Habib bertanya kepada saya. Saya menjawab. Belum pas jawaban saya. Begini harusnya. Tambah lagi bendahara. Saya nanya lagi. Ya kan? Jawab lagi gitu. Jadi gini,
Semua itu kita hargai. Iya. Ya kan? Sekolah itu kan menghargai itu. Nah, kalau boleh dikasih anjuran ya, semacam Pak Laksamana Sony ini kan sekian lama ya, katakan semacam ya anjuran ya, kepada khususnya khas channel ya, netizen kita ini, gapailah apa yang telah kucapai. Kira-kira apa Pak Sani mungkin sampaikan langsung kepada netizen kita nih, apa yang kira-kira Pak Sani anjurkan? Jadi gini, semua itu bisa bentuk lagu juga apa-apa. Bisa, iya, ya kan ya. Semuanya bisa dicapai itu. Semua pasti bisa. Bisa, semuanya dengan kemampuannya. Itu udah ada kadarnya itu. Iya. Kalau penceramah kondang Sri sejuta umat, almarhum Jalan MJT nggak ya? Kamu bagaimana mau mencapai? Kamu tuh kudisan. Apa bilang? Kurang disiplin. Iya. Kira-kira kita ada satunya. Disiplin ini kan kesadaran berbuat sesuatu. Ya kan ya? Jadi siapapun sungguh pasti dapat. Apa kemarin kan Nabi nyampein kepada saya, manjada wajah saja manjada wajah. Ya kan? Iya. Terus ditambahin apa? Istiqomah. Iya. Ya kan? Dapat. Bisa. Ini ada cerita menarik, Pak. Nah, gimana tuh? Ada cerita menarik nih. Jadi waktu itu saya punya perusahaan ya. Iya. Yang bekerja di saya itu ada anak muda. Iya. Yang berambisi mau jadi militer. Oh, Masya Allah. Mulia betul. Jadi karena ambisinya dia, berapa tahun kemudian jadi dia masuk tentara dia. Jadi kalau dia lagi bercanda gitu, dia pegang gagang sapu tuh, saya ketawa, saya tanya, saya kepengen Pak jadi tentara. Saya juga sempat terharu kan, asal dia itu sambil bercanda tuh, pegang sapu tuh, saya tanya lagi, saya kepengen katanya. Berapa tahun kemudian setelah tidak bekerja sama saya lagi, jadi tentara dia. Datang dia udah pakai lorengnya. Waduh, gagah ya. Hebat kamu. Jadi ya, jadi gini. Doanya itu, ya kan ya, menyertai keinginannya. Iya. Makanya saya minta Pak Sani ini kasih masukan kepada netizen ini. Ya, jadi pengalaman. Apa yang Pak Sani tempuh selama ini, susah payah, nikmatnya seperti apa itu perlu juga kita bisik-bisikan kepada netizen. Anak-anak muda tuh ya? Iya, semacam ya mudah-mudahan mereka ya ini kan pengalaman empiris. Betul. Ya, pengalaman saya. Enggak semua orang mau menceritakan ini, tapi kan demi apa namanya bisik-bisik kita nih buat kemaslahatan ya. Kemaslahatan. Jadi gini, sampaikanlah walau satu ayat. Ya, jadi bukan cuma itu saja, pengalaman itu juga perlu disampaikan. Pertama untuk generasi muda ya, karena dia generasi penerus bangsa ini, pelihara kesehatannya, ya kan ya. Jangan lupa belajar, sekolah, melalui apa aja, jadi pendidikan, jangan ketinggalan. Kesehatan ini, nah, kan maaf nih. Dulu ada 4 sehat 5 sempurna. Nah, jadi performance fisiknya harus, ya kan, samapta istilahnya kalau di tentara itu, ya kan. Sekarang udah ada gimnastik pada orang senam itu ya. Tapi bukan berarti jadi dia kalau jadi tentara jadi binaragawan, bukan. Beda ya. Nah, nanti di sana ada endomob, ektomob, mesomob. Endo itu istilahnya kalau oper gendut juga nggak boleh jadi tentara. Kalau ekto terlalu kurus juga nggak bisa. Meso, nah, tengah-tengah ini kan ya. Nanti ada itu rumusnya itu. Seldom ada teorinya itu. Itu kalau di tentara namanya antropometri. Ada nanti dites, makanya susah ya masuk tentara. Tingginya juga ada aturannya. Ya kan kalau kita lihat kan tentara kita kan paling hebat di dunia ya. Dari mulai posturnya, pendidikannya, disiplin ilmunya. Betul itu. Sangat luar biasa ya. Jadi anak-anak sekarang ini harus dibiasakan, misal kan beda.
Abid dulu kalau sekolah waktu SMP jalan kaki banyak kan ya, atau naik sepeda. Ya. Kalau sekarang kan nggak, dari depan pintu rumah udah sepeda motor, udah enak sebetulnya. Harus diisi dengan kegiatan-kegiatan olahraga, mengolah ragakan fisiknya. Itu satu. Yang kedua belajar. Super pinter juga enggak di tentara itu, tapi jangan yang bodoh. Kejiwaannya juga harus sesuai. Ya kan, psikologinya itu. Yang penting kemauan ya. Kemauan, ya itulah tadi. Belajar lah. Makanya dokter tentara dia nggak bodoh, tapi dia nggak minterin, nggak ngeminterin orang, nggak. Jadi Tut Wuri Handayani, Ngarso Sing Tulodo, Madio Manungsa, itu ajas-ajas kepemimpinan TNI ada di situ. Jadi nggak boleh, intinya santun ada di TNI. Komplit ya. Komplit. Tanggap, tanggon, trengginas. Heart, hand. Kognitif, psikomotorik, afektif, sikapnya. Makanya tentara bersikap, karakter. Gitu, Beb. Berkarakter. TNI itu harus. Jadi kalau ada tentara yang udah selengean itu bukan tentara lagi. Tentara dimanapun sama. Dan dia tahu jadi siapa dia itu walaupun sudah pensiun masih tetap itu masih ada, jiwa-jiwa itu masih ada. Susah. Karena sudah pengkaderan dari awal. Iya, jadi kalau yang nyal ini di luar ya. Di luar nalar ya. Di luar tentara. Makanya lihat. Coba lihat. Tentara sebetulnya kompak loh. Jiwa korsanya tuh tinggi. Ini karena ini aja. Ada ini hajat-hajat politik aja nih. Karena udah terkontaminasi. Enggak. Coba aja lihat tuh tentara tuh bagaimana hidupnya di barak. Itu tentara. Makanya sekarang kan perkembangan ini yang kemajuan zaman atau teknologi ini. Itulah yang perlu disampaikan kepada insan-insan TNI untuk bisa beradaptasi dan mengadaptasikan lingkungan terhadap perkembangan ini. Jadi politiknya juga seger terus. Benar Abid gimana? Itu. Ya, saya sangat memberikan apresiasi ya kepada seorang Pati ya. Amin. Yang masih mau mendharma baktikan ya. Maka saya ikut bangga ya beberapa bulan terakhir ini kan. Begitu banyak Pati TNI Polri yang memberikan satu semangat untuk perubahan ke depan ini. Itu kita bangga ya. Kita bangga karena memang bangsa ini bangsa besar ya. Membutuhkan banyak orang. Memang setiap setiap zaman ada masanya ya. Ada. Setiap zaman ada masanya. Setiap masa ada zamannya. Ada zamannya. Ini yang perlu kita. Nanti zaman kita ini selesai. Sebelum kita selesai, kita perlu menyampaikan juga ada yang kita tinggalkan nanti sehingga membekas. Betul. Jadi sayang kalau kita tiba-tiba nggak ada terus tidak ada bekas, kan sayang. Mudah-mudahan ya. Iyalah. Itu kesan-kesan yang baik, keberhasilan, bagaimana pengalaman. Ya kayak saya ini kan sambil semacam curhat ya. Ini bisik-bisik, sekalian curhat, sekalian menginformasikan kepada netizen bahwa hidup ini perlu diisi. Jangan diem gitu. Jangan diem ya. Nah, saling mengisi. Iya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu beruntung. Itu udah motonya itu aja. Nggak ada ceritanya hari ini. Jadi kalau hari ini saya bisa rekaman 5, ya alhamdulillah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin harus lebih baik. Iya, selalu harus lebih baik. Jangan mundur. Kalau hari ini sama hari kemarin sama, berarti kita mundur. Betul ya. Gitu. Jadi gini. Beruntung jika hari ini sama dengan hari kemarin, termasuk orang yang merugi, ya kan ya? Kalau hari sama, sama merugi dia. Jadi yang bagus itu, ya dia tergolong orang yang beruntung jika hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ukurnya gitu. Ya gitu ya. Jika hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka termasuk golongan yang merugi.
Nah, saya juga punya semacam moto. Iya, gimana tuh motonya? Saya tidak pernah berpikir besok. Wah, maksudnya? Ya. Maksudnya gimana tuh? Saya nikmati hari ini. Oh, Saya bersyukur hari ini Masya bisa Allah, berpakaian oh, bagus, iya, iya. bisa makan, bisa ngobrol dengan Ya. seorang jenderal, Wah. bisik-bisik. Bersyukur. Bersyukur saya. ya, bersyukur. Besok saya nggak mikir. Nah, Besok kebaikan besok gitu loh. sekarang udah ada yang, Karena apa? Belum tentu kita tuh besok masih ada. oh gitu ya. Loh, Oh, jadi siapa maksudnya yang hari ini harus yang terbaik gitu ya? Iya. Harus yang baik gitu. Iya, hari ini dinikmati. Karena waktu beberapa tahun lalu saya pernah tanya sama seorang profesor ahli jiwa. Iya. Saya tanya, saya bilang, Prof, saya mau tanya, apa mutu sehat? Dia bilang, Anda jangan berpikir besok. Oh. Nikmati hari ini, syukuri nikmat hari ini. Insya Allah besok Anda akan lebih. Oh iya, paham. Bersyukur hari ini. Ini kita bersyukur, kita nikmati dengan Besok harapan kita- besok kita. Jangan kita besok bagaimana. Bagaimana? Tapi kalau kita selalu bersyukur hari ini nikmat apa, begitu waktu jam istirahat tidur kita dengan hitungan 5 menit tidur. Tapi kalau kita berpikir besok bagaimana, bisa-bisa nggak bisa tidur. Iya. Betul itu. Akhirnya rencana dibawa tidur. Iya benar. Nah itu yang bikin ruwet. Dari hari ke hari numpuk gitu loh. Jadi kalau kita memang hari nikmat, alhamdulillah bisa bersyukur, Iya. bisa ngobrol, bisa Iya. podcast, Iya. bisa kita membagikan Iya. semacam Pengalaman lah. Bukan minterin enggak sih, Bukan minterin, cuma ya. berbagi Berbagi ilmu aja. lah ya, berbagi. Kalau ada yang dari luar mau berbagi pada kita terima. Oh iya, jelas kita menunggu komentar, Ya, kita komentar. menghadap komentarnya, Ya. kita menghadap kritik, Apa saran. kritik apa silakan ya. Alhamdulillah semakin Masukan lah. Semakin banyak yang komentar di hasil channel ini, kita semakin bersyukur. Yang Dan bersyukur. itu yang kita menjadi perhatian kita. Insya Allah Bib, nanti ada yang komentar nanti. Ya, mudah-mudahan. Kritik kita nggak apa-apa ya. Bagus, Bagus. kita membangun. Diterima ada kritik ya. Oh iya. Jangan ditangkap ya. Hidup ini, nah itu yang salah. Nanti ada Kalau orang kritik dilaporin lagi. laporin. Pencemaran Yang nama baik. dia tidak ke apa-apa, tiba-tiba dia ngelaporin. Orang lain yang kritik dia ngelapor. Iya. Apa lucu kan? Yang dikritik siapa, yang ngelapor siapa? Iya. Kan aneh. Iya, itu namanya berhati buruk. Bukan hati buruk, Apa? carmuk. Oh, carmuk lagi. Ya udah buruk lah. Carmuk. Nggak Cari boleh. muka. Gitu. Ya nggak boleh gitu. Itu cari muka nih, wah cari panggung gitu loh. Orang yang dikritik aja diam, kok dia yang lapor. Iya benar. Oh dia mewakili rakyat mana? Kan gitu kan? Nggak boleh ya. Kalau itu tuh nggak boleh ya. Udah tinggal ya. Loh sekarang ya memang akhir-akhir ini mungkin pendidikan memang perlu kita tingkatkan. Pendidikan. Ya balik lagi ke pendidikan, akhlak, budi pekerti. Ikut sekolah tapi dia nggak terdidik. Iya, itu kan sekarang banyak pendidikan budi pekerti kan sudah nggak ada, akhlak sudah nggak ada, apalagi jadi otomatis, apalagi tidak dibimbing oleh orang tua. Betul, Ya udah ya. semakin Emang udah itu kali. tidak terkontrol. Ya waktunya ya. Jadi nanti di koalisi perubahan nanti banyak sekali hal-hal yang Amin. harus dirubah ya. Amin ya. Nah, yang selama ini mulai buruk dan memburuk itu udah harus dirubah jadi lebih baik ya. Iya. Lebih baik, lebih bagus. Terlena kita nih 5 tahun mau masuk 10 tahun sini terlena kayaknya Ren. Hah? Apa ini? Apa karena kebanyakan duit? apa karena pikirannya ya? Ya, yang pasti kita masih logi ya. Amin. Insyaallah Logi kuat. dengan segala macam hal di Insyaallah lulus mana ujian. kesabaran umatnya ya. Betul. Coba dikasih semacam ujian-ujian ya. Iya. Mau lulusnya harus ujiannya harus berat ya. Baru bisa lolos ya. Lolos. Insyaallah lolos itu. Ya. Oke, Bib. Baiklah, Amin. Pak Sony, Laksamana Sony, Dr. Haji Sony Santoso ini semakin hari semakin asik. Asik. Mudah-mudahan netizen juga senang ya Iya. dengan bisik-bisik ini. Kita sumbangkan pemikiran, Iya. ide dan pengalaman ya. Ya. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf bila Amin. dalam bisik-bisik ini ada yang tersinggung ya. Tersinggung. Atau ada yang Bukan kurang niat berkenan. menyinggung ya. Niat kami tidak lain, hanya di sisa umur ini ingin menyampaikan walaupun satu ayat. Ya. Itu untuk kebaikan. Baiklah, kita akhiri. Wabillahi taufik.
wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masyaallah.